Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Zahra dengan NPM 2215011008. Gabungan kata. Berdasarkan pengertian secara umum, gabungan kata adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur. A. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, cenderamata, duta besar, orang tua, ibu kota, rumah sakit. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku strip sejarah baru. Artinya buku sejarah yang baru, bukan buku bekas. C. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, dan menyebar luaskan. D. Gabungan kata yang hanya mendapatkan awalan atau akhiran ditulis terpisah. Misalnya, bertepuk, spasi tangan, garis, spasi bawahi, sebar, spasi luaskan. E. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, dharma bakti, duka cita, peribahasa, perilaku, bagaimana, barangkali, dan karya wisata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat. B. Monoftong tidak dipenggal. Misalnya, cilencang dibaca cilencang, sedati dibaca sedati. C. Diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, saudara, dan survei. D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, dengan, kenyang, tawan, mutakhir, dan musyawarah. E. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, bantu, mandi, sombong, swasta. F. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ambruk, bentrok, infra, ultra, dan instrumen. G. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, banyak, kongres, makhluk, dan masyhur. 2. Pemenggalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. A. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. B. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. C. Pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. D. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah istriptu telah disampaikan oleh pembicara. Penulisan yang seharusnya dilakukan itu sebagai berikut. Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan oleh pembicara. Untuk materi selanjutnya itu masih pada materi yang sama. Yang ketiga yaitu jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya biografi dipenggal di antara geo dan grafi, serta contoh-contoh selanjutnya.
Yang keempat yaitu nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Contohnya, pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad spasi Tabrani. Jadi dipenggal di antara kata Muhammad dan Tabrani. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh pada Kongres Pemuda II oleh Wage Rudolf Supratman. Jadi dipenggal di antara kata Wage dan Rudolf. Yang kelima yaitu singkatan tidak dipenggal, artinya contoh, ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Jadi dipenggal di antara BKKBN itu tidak diperbolehkan. Penulisan yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut. Ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Rangga Warsita. Materi ketiga yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, jadi kata di dipisah dengan kata mana. Selanjutnya mereka ada di mana-mana. Selanjutnya kain itu disimpan di dalam lemari. Selanjutnya itu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata-kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Bertepuk tanganlah mengikuti irama. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijak. Yang kedua, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Untuk yang ketiga, yaitu bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Adapun, kedatipun, andaipun, maupun, ataupun, meskipun, bagaimanapun, sekalipun, biarpun, sementangpun, jikapun, sungguhpun, kalaupun, dan walaupun. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang keempat, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, dan atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp5.000 per meter. Selanjutnya singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Yang kedua, H.Hamid, Haji Hamid. Misalnya, Suman HS. Suman Hasibuan. Misalnya, Dr. Dokter. Dan yang selanjutnya DR dengan D besar, titik, berarti doktor. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya LS, Lilis Suryaningsih. Yang selanjutnya SBD, Supardi Djoko Damono. Yang selanjutnya itu STA, Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, tanpa titik. Misalnya KTP, Kartu Tanda Penduduk. Yang kedua, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang keempat itu singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya DKK titik dan kawan-kawan. Misalnya DLL dan lain-lain. DSB dan sebagainya. Yang B yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau unsur surat menyurat. Diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya A titik N titik atas nama. Yang kedua D titik A titik dengan alamat. Yang C singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih. Dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD titik Tabrani, Gedung Tabrani. Yang kedua JL titik Rawamangun, Jalan Rawamangun. Yang kelima, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya kVA, kilovolt ampere meter, km, kilometer, kg, kilogram. Yang keenam, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, Kalimantan Tengah. Yang ketujuh, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, pemilihan umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NPM 221501110. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya tentang singkatan. Materi yang akan saya sampaikan mengenai angka dan bilangan. Angka dan bilangan yang pertama, angka Arab atau angka Romawi yang lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk angka Romawi contohnya 1 itu ditulis dalam I besar, 2 I besar juga namun 2 kali, V besar itu untuk melambangkan angka 5, X melambangkan angka 10. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan A ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai seperti nilai uang dan persentase. Contohnya adalah 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun, 6 bulan 5 hari, 1 jam 20 menit, Rp Rp5.000, 3,50 US dollar, 5,10 euro, dan 7%. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 15, Hotel Mahameru, kamar 169. Yang ketujuh, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Misalnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan, yang terdapat dalam surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1. Kedelapan, penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, bilangan utuh ditulis secara mandiri. Misalnya 12 ditulis dalam angka 12, 35 ditulis dalam angka 35, dan 55.000 ditulis dalam angka 55.000. Yang kedua, bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Misalnya, setengah atau 1/2 ditulis dalam angka 1/2, 1/16 ditulis dalam angka 1/16, 3/4 ditulis dalam angka 3/4. Yang ke-9, penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Misalnya, abad 7, V11 melambangkan 7, yang kedua abad ke-7, dan yang ketiga abad ke-7. Yang ke-10, penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, 5 lembar uang 5.000-an. Yang contoh kedua, harga 5.000-an. Yang ke-11, bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (200 juta rupiah). Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya, Kelapa II tanpa spasi, 50 kuto, dan Raja Ampatnya adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku dan kau sebelum kalimat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya setelah kalimat ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Yang kedua, kau masih muda, Bung. Materi selanjutnya adalah kata sandang si dan sang. Satu, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh yang kedua, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. 2. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Materi selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca, titik dan koma. Untuk yang tanda titik, pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. 3. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Yang A. Contoh penggunaan tanda titik dalam daftar. 1. Romawi, kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian. 1. Romawi, patokan umum. 2. Romawi, patokan khusus. C. Contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Dalam tabel 1, kelas kata. Yang pertama, kata kerjanya makan, lalu kata bendanya rumah. Dan yang kedua, kata kerjanya mandi, dan kata bendanya meja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Salsabila dari kelas A Teknik Sipil NPM 2251011-011. D. Penggunaan tanda titik dalam bagan. Contohnya dapat dilihat pada slide. Yang keempat, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya bab 2 kerangka teori, 2.1 bahasa, 2.1.1 fonologi, 2.1.2 morfologi, dan seterusnya. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Contohnya dapat dilihat pada slide ini. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik 1 digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Yang ketujuh yaitu tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya pukul 1.35.20, yang berarti pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. 8. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 9. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1998 di Bandung. 10. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Contohnya, gambar 3 alat ucap manusia. 11. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun, Jakarta Timur, 12 Oktober 2021. Selanjutnya yaitu tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya contoh pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Contoh kedua, pelamar harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 6. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, bukan main, hati-hati, ya, jalannya licin. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. 8. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diestiris Privadita dengan NPM 2215011012. 9. Tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat.
B. Bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis menurut. Misalnya, Dr. Ahmad Hidayat Jalan Sumbawa 1/18, Kelurahan Merdeka. Ada juga nomor 10. Tanda koma digunakan sesudah salam pembukaan seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Salam penutup seperti salam tak lazim atau hormat kami dan nama jabatan penanda surat. Misalnya dengan hormat kami dan rektor. 11. Tanda koma digunakan di antara nama-nama orang singkat atau gelar akademis yang mengikuti membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, dan nama marga. Misalnya Siti Aminah SH MH. Terus ada juga tanda koma dengan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Dinyatakan dengan angka misalnya 12,5 M atau rupiah 500,50. Ada juga tanda koma yang digunakan untuk menggampit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, sebuah siswa, baik laki-laki maupun perempuan, masih mengikuti pelatihan paduan suara. Akhir, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan terdapat pada awal kalimat menghindari salah pengertian. Kita permisalkan seperti dalam pengembangan bahasa Indonesia kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Itu salah satu contohnya. Konsep dasar pembentukan istilah. Istilah ialah kata yang digabung, kata yang dicermati mengungkap konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dapat di bidang tertentu. Tata istilah dan tata nama. Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kelompok. Istilah yang dihasilkan, tata nama istilah ialah perangkat yang peraturan penamaannya beberapa cabang ilmu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkan. Ada juga istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah pemakaian dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu, sedangkan istilah umum ialah kata yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Seperti kalau istilah khusus itu diagnosis dan pidana, sedangkan umum daya dan penilaian. Kata dasar perselisihan. Kata dasar perselisihan ialah bentuk bahasa yang digunakan sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Kata dasar bentuk turunan: impor, mengimpor; ion, pengionan; kelola, mengelola; dikelola, pengelola, pengelolaan. Himbuan perselisihan peristilahan. Himbuan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Misalnya pen tambah caca, jadinya pemecahan, atau lapis ditambah an, jadinya lapisan. Kata perimbunan peristilahan. Kata perimbunan istilah ialah istilah bentuk turunan yang terdiri dari kata dasar dan imbunan. Misalnya bersistem, pendakwah, pemlomerian, dan tersinar X. Kata ulang peristilahan. Kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa pengimbuan dan perbuatan bunyi. Seperti jari menjadi jari, kuning menjadi kekuning-kuningan, langit menjadi langit-langit. Kata gabungan peristilahan. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang berbentuk dari beberapa kata. Misalnya angkatan bersenjata, komisaris utama, daya angkut, persegi panjang. Ada juga perangkat kata peristilahan, yaitu kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun proses penurunan kata. Misalnya, sorb jadi Arab, absorb, serap, absorbed, zat terserap, absorben yang nomina, zat penyerap atau
absorben. Absorben adjektif yang berarti berdaya serap. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia dapat dijadikan bahan istilah. Ialah kata umum baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih yang sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri salah satu contohnya. Kata yang dapat tepat menghubungkan makna konsep, proses keadaan atau sifat yang dimaksud seperti tunak atau stand-in, telus, dan imak. Dan kosakata juga bahasa serumpun. Apa sih bahasa serumpun? Tidak ditemukan istilah dengan tepat. Dapat mengungkapkan konsep proses keadaan atau sifat yang dimaksud, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun tak lazim, yang memenuhi ketiga syarat yang disebutkan pada pasal 2.1. Misalnya istilah yang lazim, gambut yang dari bahasa Banjar, paid dari bahasa Inggris, nyeri dari bahasa Sunda, pain bahasa Inggris. Istilah yang tidak lazim seperti gawai itu bahasa Jawa, device itu bahasa Inggris, iulah itu dari bahasa Bali, Bugis, Minangkabau, dan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putriani, NPM 2215011025. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang sumber istilah. Selanjutnya ada kosakata bahasa asing. Penerjemahan istilah asing. Istilah baru dapat dibentuk dengan menerjemahkan istilah asing. Contohnya, working, yaitu artinya kerjasama. Lalu ada balance budget, yang artinya anggaran berimbang. Lalu ada penyerapan istilah asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dipenuhi. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Lalu yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Lalu ada penyerapan dan penerjemahan sekaligus. Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan jalan menyerap dan menerjemahkan istilah asing sekaligus. Misalnya bond morfem, yang artinya morfem terikat. Lalu ada clay colloid atau colloid lempung. Lalu ada macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berubah bentuk dasar atau bentuk turunan. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan segi lafal. Misalnya atom, atom, elektron, elektron. Lalu istilah asing yang bersifat internasional. Istilah asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa dipakai juga dalam bahasa Indonesia dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. Misalnya allegro moderato, yang artinya kecepatan sedang dalam musik, atau cateris paribus jika hal-hal lain tetap tidak berubah. Lalu ada aspek tata bahasa dalam peristilah. Penggunaan kata dasar. Istilah dapat berbentuk kata dasar, misalnya asam, gaya, rumput, sudut, volt, atau watt. Lalu proses pengimbuhan perangkat. Istilah berimbuhan menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan maknanya. Keteraturan itu hendaknya dimanfaatkan dalam pengungkapan makna konsep yang berbeda-beda. Lalu ada proses pengulangan. Istilah yang mengungkapkan konsep keanekaan, kemiripan, kumpulan, pengaburan, atau perampatan generalisasi dapat dibentuk dengan reduplikasi. Misalnya baris jadi baris berbaris, atau daun jadi dedaunan, jari jadi jari. Lalu ada proses penggabungan. Istilah yang berupa gabungan kata sedapat-dapatnya berbentuk singkat, mengikuti. Contohnya meja tulis, kerjasama, sekolah menengah. Gabungan kata ditulis terpisah, misalnya model linear atau perwira menengah.
Lalu yang kedua, gabungan kata ditulis dengan menggunakan tanda hubung jika dirasa perlu menegaskan pengertian di antara dua unsurnya. Misalnya dua sendi, mesin hitung tangan, atau manual kalkulator. Lalu gabungan kata ditulis serangkai. Misalnya Bumi Putra, olahraga, atau Syah Bandar. Selanjutnya istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara, yaitu yang pertama, istilah yang dibentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih, tetapi yang bentuk tulisannya sesuai dengan bentuk istilah lengkapnya. Lalu yang kedua, istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih yang lazim dilisankan huruf demi huruf. Lalu yang ketiga, istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Selanjutnya ada istilah akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Lalu ada huruf lambang, yaitu huruf lambang ialah suatu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur. Huruf lambang tidak diberi titik di belakangnya. Lalu ada gambar lambang. Gambar lambang ialah gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya ada satuan dasar. Sistem internasional SI Satuan Dasar Sistem Internasional the Unites yang diperjanjikan secara internasional dinyatakan dengan huruf lambang. Lalu ada kelipatan dan fraksi satuan dasar. Untuk menyatakan kelipatan dan fraksi satuan dasar atau turunan digunakan nama dan lambang bentuk terikat. Lalu ada sistem bilangan besar. Sistem bilangan besar di atas 1 juta yang dianjurkan. Lalu ada tanda desimal. Sistem satuan internasional menentukan bahwa tanda desimal dapat dinyatakan dengan koma atau titik. Lalu ada ejaan fonemik. Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan ejaan fonemik. Artinya, hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Lalu ada ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuknya berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Lalu ada transliterasi. Pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Lalu ada ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin tidak diubah. Lalu penyesuaian ejaan. Yang pertama, unsur-unsur yang sudah lama terserap ke dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu lagi diubah ejaannya. Yang kedua, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, unsur yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyesuaian huruf gugus konsonan asing. Huruf gugus konsonan pada istilah asing yang tidak diterjemahkan dan diterima ke dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dipertahankan bentuk visualnya. Penyesuaian imbuhan asing. Yang pertama, penyesuaian akhiran. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Lalu yang kedua ada penyesuaian awalan. Awalan asing yang bersumber dari bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaiannya di dalam peristilahan Indonesia setelah disesuaikan ejaannya.